Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setiawan, NPM 17640034. Saya mahasiswa Uniska Rek Siang Banjarmasin. Mata kuliah pengairan pasang surut. Yang saya ambil sistem pengairan pasang surut yang bersumber dari rawa. Dosen pengajar Pak Adi Surya, STMT. Pengairan pasang surut dengan judul Sistem Pengairan Pasang Surut yang bersumber dari rawa. Rawa, lahan dengan topografi relatif datar dengan genangan-genangan yang terjadi secara alami dan terus-menerus akibat drainase yang terhambat secara mempunyai karakteristik khas secara fisik, kimiawi, dan biologis. Secara umum rawa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu satu, rawa pasang surut adalah rawa yang terletak di pantai atau dekat pantai, di muara atau dekat muara sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut. Dua, rawa lambak atau rawa pedalaman adalah rawa yang terletak di lahan yang terletak dipengaruhi oleh pasang surut. Faktor pembatas pengembangan rawa pasang surut. 1. Keberhasilan pengembangan rawa pasang surut untuk budidaya pertanian terletak pada pengendalian kualitas air tanah dan pengaruh gerak taraf muka air. Kondisi dan karakteristik fisik lahan pasang surut merupakan lahan yang tidak normal karena banyak faktor pembatas, diantaranya 1. Kondisi gambut, umumnya gambut tebal hingga kedalaman 3-5 meter di mana nilai keasaman sangat tinggi, pH 4 sehingga unsur hara yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanam sangat minim atau terbatas. 2. Kondisi pirit dangkal sehingga jika teroksidasi dengan udara akan menjadi racun bagi tanaman. 3. Salinitas atau intrusi air laut. Perilaku pasang surut air laut terdampak pada masuknya air asin di lahan terutama di daerah pesisir atau berdekatan dengan laut atau selat. 4. Hidropotografi lahan. Secara umum kondisi topografi lahan tipe C dan D di mana air saluran atau pirit tidak dapat menggenangi lahan tetapi terbatas membasahi permukaan lahan usaha. Kendala-kendala yang harus diatasi adalah 1. Pengaruh pasang surut, 2. Tanah dan air, 3. Hidrotopografi, 4. Agroklimat. 1. Pengaruh pasang surut. Ruas 1 dengan dekat laut, tinggi muka air pasang surut sepenuhnya. 2. Ketinggian muka air maksimum tidak banyak berbeda dengan bagian hilirnya. Ruas 3, tinggi muka air masih dipengaruhi pasang surut. Menurut Schophuis 1936 dalam Muhammad Kifani 1998, daerah pasang surut adalah daerah yang sistem pengairannya sangat dipengaruhi oleh air pasang surut dan sedikit sekali dipengaruhi oleh air hujan, dan daerah ini hanya kurang lebih 5 km dari tepi sungai. 2. Tanah dan air. Berdasarkan keberadaan dan kedalaman lapisan yang mengandung pirit tanah mineral dibedakan atas 1. Tanah potensial, tanah bukan sulfat atau masam. 2. Tanah sulfat masam. Pirit di dalam tanah dapat ditandai dengan 1. Adanya rumput purun atau rumput bulu babi, menunjukkan ada pirit di dalam tanah yang telah mengalami kekeringan dan menimbulkan zat besi dan asam belerang. 2. Bongkah tanah berbecak kuning jerami di tanggul saluran atau jalan, menunjukkan adanya pirit yang berubah warna menjadi kuning setelah terkena udara. 3. Adanya sisa-sisa kulit atau ranting kayu yang hitam seperti arang dalam tanah, biasanya di sekitarnya ada becak kuning jerami. 4. Tanah berbau busuk seperti telur yang busuk, maka zat asam belerangnya banyak. Air di tanah tersebut harus dibuangi dengan membuat saluran cacing dan diganti dengan air baru dari air hujan atau air saluran. Tabel ketebalan gambut yang sesuai untuk penggunaan pertanian. Kendala-kendala lahan gambut untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. 1. Daya dukung atau bearing capacity-nya rendah. 2. Daya hantar hidrolik secara horizontal sangat besar, tetapi secara vertikal sangat kecil. 3. Bersifat mengkerut terbalik atau irreversible. 4. Penurunan permukaan tanah yang besar setelah dibudidayakan atau drainase. 5. Catlay yang merupakan jenis tanah yang berbahaya dan sangat membatasi ruang gerak usaha pemanfaatan lahan rawa pasang surut.
Secara umum, lapisan tanah di lahan basah dikatakan bahwa di lapisan bahwa diperoleh tanah lempung, fisik jelek, kimiawi miskin, dan beberapa tempat terdapat tanah sulfat masam, sedangkan lapisan atas diperoleh tanah gambut, kandungan hara hanya sedikit yang siap pakai untuk tanam. 2. Secara pengolahan air dan tanah di daerah rawa dipengaruhi oleh permukaan air sungai, air payau yang masuk, iklim, dan jenis tanah. 3. Hidrotopografi. Kategori 1 tipe A, daerah pasang surut langsung. Kategori 2 tipe B, daerah pasang surut tidak langsung. Kategori 3 tipe C, daerah pasang surut tada hujan. Kategori 4 tipe D. 4. Agrokalimat. Jumlah, distribusi, dan variasi musiman dari hujan dan lamanya periode kering diketahui sebagai faktor yang menentukan ketersediaan air, dan demikian pula dalam kaitannya dengan pemilihan jenis tanaman dan pula pertanaman. Tabel kemungkinan musim tanam, intensitas tanam, dan sistem budidaya padi pada berbagai mintakat agrolimat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.